Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Halo, berjumpa lagi bersama Pak B. Presentasi ini dibuat untuk penyampaian materi kelas 3 tematik untuk tingkat sekolah dasar. Ya, ini hanya khusus untuk pembelajaran di tingkat sekolah dasar. Yuk, kita sama-sama semangat belajar untuk mempelajari Indonesia. Next. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Ya, pembelajaran. Next. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah di muatan pelajaran SPDB. Dengan melakukan kegiatan menari, siswa dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah tangan dalam suatu tari dengan benar. Setelah mengamati contoh, siswa dapat memperagakan gerak kuat dan lemah tangan dalam suatu tari dengan percaya diri. Dan di muatan pembelajaran bahasa Indonesia, setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi makanan yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Setelah membaca, siswa dapat menjelaskan pengaruh makanan pada proses pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Dan pada muatan pembelajaran matematika, setelah mengamati contoh, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan teknik menyimpan dengan benar. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait penjumlahan teknik menyimpan dengan benar. Nah, ini diantaranya adalah tujuan pembelajaran pada pembelajaran yang ketiga, tema 1, subtema 2. Belajarlah di mana saja dan dengan siapa saja. Ini sesuai dengan hasil Pak Beni kemarin pada saat workshop TGRI oleh Profesor Amin, Muhammad Amin. Belajar itu boleh di mana saja dan dengan siapa saja. Enggak harus dengan guru, boleh di rumah, boleh ketika kamu bermain dengan teman-teman, boleh ketika kamu bersama temanmu, boleh bersama orang tuamu, tetanggamu, atau siapa saja. Tapi ingat, belajar yang diambil adalah hal yang baik. Hal yang buruk tidak usah ditiru. Tinggalkan saja, ambil yang baik. Segala sesuatu ambillah yang baik. Yang buruk digunakan untuk pembelajaran kita, untuk tidak kita lakukan pada keseharian kita. Yuk kita mulai pembelajaran pada hari ini. Yuk bernyanyi. Nah, yuk kita bernyanyi. Judulnya adalah Tepuk Tangan. Sebentar, Pak Beni agak lupa lagunya. Kita mulai lagunya berjudul Tepuk Tangan. Silahkan kalian siapkan buku temanya, di situ ada. Pembelajaran 3 nggih, subtema 2. Silahkan dibuka. Kita nyanyi bersama-sama nggih. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, ancung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Iya, seperti itu nggih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Untuk lebih memudahkan kalian mempelajari ini, nanti akan Pak Beni berikan link untuk video YouTube tentang pembelajaran bernyanyi tepuk tangan ini. Nanti silakan dilihat di deskripsi YouTube ini. Nah, next. Bagaimana perasaanmu setelah bernyanyi? Nah,
Setelah kalian bernyanyi tepuk tangan tadi, bagaimana perasaanmu? Apakah kalian senang atau kalian tambah susah? Oke, silahkan dirasakan sendiri. Bagaimana perasaanmu? Pak Beni rasa semua pasti senang. Nah, sekarang semua sudah mencoba atau belum? Atau hanya melihat video saja? Nah, sebelum itu silakan di pause, silakan kalian coba bernyanyi dulu. Bernyanyi sambil menari. Bagaimana tariannya, Pak? Silahkan kalian lihat di buku tema. Di situ ada pergerakannya tentang pada saat bagaimana nyanyi tepuk tangan, tangan kanan, tangan kiri. Nah, silahkan dipelajari di buku temanya. Sudah bisa kan? Saya kira semua sudah bisa, mudah sekali itu. Pak Beni belum sempat membuat video tentang menari ini, nanti jika ada waktu luang akan Pak Beni buatkan gitu. Nah, sekarang yuk mencoba. Buatlah video bernyanyi sambil menari lagu tepuk tangan. Nah, sekarang silakan kalian setelah menonton video ini sampai habis, nanti silakan kalian mencoba membuat sebuah video sambil menari lagu tepuk tangan yang ada di buku tema, bukan tepuk tangan yang lain tapi tepuk tangan yang ada pada buku tema. Dan sebelum video itu nanti dikirim di grup WhatsApp, file itu dikompres dahulu biar apa? Biar tidak terlalu berat. Kalau Pak Beni mendownloadnya biar lebih mudah. Jika masih ada yang kesulitan tentang bagaimana kok nggak bisa mengirim Pak videonya, silakan datang ke rumah temennya, mungkin bisa pakai HP-nya temennya. Belajar untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Itulah belajar disiplin anak pada usia dini. Jangan kalah dengan keterbatasan yang kita miliki. Cobalah untuk mencari jalan keluar. Next, ayo mengamati makanan. Nah, makanan penting untuk kesehatan, jelas. Makanya kenapa kok kita itu harus makan? Karena makanan itu penting untuk kesehatan. Tidak setiap makanan itu harus kita konsumsi setiap hari. Ada makanan yang sesekali harus boleh dimakan, dan ada makanan yang seharusnya memang tidak boleh dimakan sama sekali. Nah, makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, ini loh kenapa kok makanan itu ada yang sesekali boleh dimakan, ada pula yang sama sekali tidak boleh dimakan, karena itu sangat mempengaruhi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Apa Pak makanan yang menyehatkan dan bergizi itu? Nah, tentunya Pak Beni pada kelas 2 dulu pernah menyebutkan yang namanya 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Apa saja Pak itu Pak? Nah, berarti kan ini gambar ini. Gambar yang pertama ada nasi, jagung, ketela atau sagu. Nah, ini termasuk pada nasi. Kalau tidak ada nasi bisa memakai jagung, bisa pakai ketela, atau bisa pakai sagu. Biasanya di Papua kalau untuk sagu ini. Kemudian lauk pauk. Apa saja Pak lauk pauk itu Pak? Lauk pauk yang baik itu adalah ada ada ayam, bukan ikan ayam, ikan sendiri. Ayam, daging, tahu, tempe, telur, ikan. Nah, ini di sini mengandung banyak protein. Ada protein nabati dan ada protein hewani. Apa Pak protein nabati itu Pak? Apa Pak protein hewani itu? Silakan nanti tonton video sampai selesai. Setelah ini nanti ada penjelasannya. Setelah lauk pauk ada juga buah-buahan. Nah, ada juga buah-buahan. Ini penting buah-buahan ini, penting sekali buah-buahan ini.
Kemudian ada sayur mayur, ada brokoli, sawi, labu, kacang, dan semua, ada tomat juga ini. Kemudian ditambah dengan susu. Kenapa dinamakan 4 sehat? Sebenarnya jika makan 4 ini saja itu sudah sehat, tapi jika ditambah dengan susu akan menjadi sempurna. Makanya dinamakan sebagai 4 sehat 5 sempurna. Nah, ini ada nasi, lauk pauk, buah-buahan, sayur mayur, dan juga susu. Nah, susu ini adalah 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Next. Makanan sehat dan bergizi harus memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna. Nah, tadi makanan 4 sehat 5 sempurna terdiri dari makanan pokok. Nah, ini kayak tadi Pak Beni bilang pada gambar 1 ada nasi. Nah, nasi, kentang, jagung, roti, umbi, mie, dan sagu. Kalau nggak ada nasi bisa kentang, bisa jagung, bisa roti, bisa ubi, bisa mie, dan bisa sagu. Kemudian lauk pauk. Nah, ada daging, tadi ada tahu, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Lauknya yang lain juga boleh. Kemudian 3 sayur mayur, ada kangkung, bayam, wortel, buncis, kol, dan sebagainya. Buah-buahan, nah ini banyak sekali ini macamnya, ada jeruk, apel, anggur ini, pisang, jambu, dan lain-lainnya. Kemudian ditambah dengan susu. Nah, ini tadi penjelasan dari gambar tersebut. Seperti yang Pak Beni sampaikan tadi, 4 sehat 5 sempurna. Makanan-makanan tersebut tentunya mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, ini jadi kalau ditanya jangan bingung lagi. Karbohidrat itu apa sih? Protein itu apa sih? Nah, di sini penjelasannya, oke. Karbohidrat itu terdapat pada makanan pokok. Nah, karbohidrat itu terdapat pada makanan pokok kayak tadi ada nasi, jagung. Nah, nek kamu memang butuh karbohidrat, ya makan nasi, jagung, tela, ubi, dan sebagainya tadi. Nah, ada juga itu orang yang mungkin ingin menurunkan apa gitu untuk mengurangi karbohidrat, artinya berarti dia harus mengurangi asupan nasi, mengurangi jagung, mengurangi ubi, kentang, dan sebagainya. Kemudian protein. Nah, protein ini terdiri dari 2 jenis, ada protein hewani ya toh, dan ada protein nabati. Apa itu Pak protein hewani dan protein nabati? Perhatikan penjelasan di bawah ini. Protein hewani itu terdiri dari lauk pauk yang berasal dari hewan. Nah, namanya hewani itu yang berasal dari hewan. Terdiri dari ikan, daging, telur, susu, dan keju. Nah, ini dinamakan sebagai protein hewani. Kalau protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, tempe, dan tahu. Nah, artinya kalau kamu setiap hari mengonsumsi tempe dan tahu, protein dalam tubuhmu itu berarti sudah terpenuhi. Tapi jangan lupa untuk melengkapinya dengan vitamin juga. Nah, vitamin banyak terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Nek kamu membutuhkan vitamin A, B, C, dan sebagainya itu, perbanyaklah konsumsi makanan, sayuran, dan buah-buahan. Jangan selalu makan ayam goreng setiap hari. Ayam goreng artinya apa? Kamu hanya memenuhi protein hewani saja, karbohidrat dan protein hewani saja, tapi vitaminmu tidak terpenuhi. Padahal tubuh itu juga membutuhkan yang namanya vitamin, betul. Dan mineral banyak terdapat pada ikan, sayuran, dan susu. Sedangkan yang terakhir air ini, air yang biasa kita minum setiap hari, bisa dari galon dan sebagainya.
air minum ya, air minum. Nah, jikalau kamu ingin lebih tahu tentang gizi, karbohidrat tadi, protein, vitamin dan sebagainya, yuk cari tahu. Kalau Pak Beni jelaskan sini semuanya nanti terlalu lama penjelasannya, nggih. Karena materi kita sebatas itu dulu. Tapi jika kamu memang benar-benar ingin lebih tahu, silahkan kamu mencari di Google. Mosok karbohidrat cuma itu tok, nah silahkan cari di Google atau cari di buku juga boleh. Kalau kamu punya kerabat dokter, tanya pada dokter, betul nggak kira-kira apa saja sih karbohidrat itu, kenapa kita butuh makan. Nah silahkan bertanya. Dan ingat, buku dan Google itu tidak pernah lelah untuk menunggumu, tapi kamu saja yang tidak pernah mengunjunginya. Yang kamu kunjungi hanya Play Store, edit video, download game, lihat YouTube, tapi tidak pernah mencari informasi tentang belajar. Oke, itu kelemahan anak zaman sekarang. Silakan mulai kelas 3 ini perbanyak belajarnya, perbanyak membaca. Jangan sampai kalah dengan yang namanya rasa malas. Ingat ya, jangan pernah kalah dengan yang namanya rasa malas. Lawan malasmu dengan belajar dan berdoa. Oke, next. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah jagalah makanan yang kita makan agar sehat, bersih dan memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna. Makanan yang bersih, sehat dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Nah ini, kalau kamu merasa kamu tumbuhnya tidak baik atau tidak seperti teman-teman yang lain, artinya kemungkinan kamu kekurangan gizi. Bagaimana Pak caranya? Nah, dan gak kekurangan gizi, mulailah konsumsi gizi-gizi itu, mulai dari makanan pokok sampai yang poin kelima tadi penuhi. Oke. Jangan setiap hari selalu jajan tapi makanan bergizinya tidak kamu penuhi. Oke. Next. Nah, sekarang tugas. Setelah tadi tugas yang pertama adalah membuat video tentang menari dan bernyanyi tepuk tangan. Tugas kedua adalah dengan bimbingan orang tuamu, kerjakanlah kegiatan ayo berlatih pada halaman 72 sampai 73. Nggih, nanti silakan dilihat nggih. Beri tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Loh, ini loh, dengarkan nanti Pak Beni yang sampaikan tadi. Tuliskan pula alasannya pada tempat yang tersedia. Nah, jadi ketika kamu pilih makanan itu harus dimakan setiap hari, yo tuliskan alasannya. Misalkan nasi harus dimakan setiap hari. Yo, kenapa? Tulis alasannya. Karena nasi mengandung karbohidrat. Betul, tulis. Beri tanda makannya sebaiknya dimakan sesekali saja. Contohnya apa? Permen. Apakah permen harus dimakan setiap hari? Tidak. Permen itu tidak harus dimakan setiap hari. Pentol Pak, apakah pentol dimakan setiap hari? Yo, tidak harus setiap hari. Nah, ya, tadi nanti tuliskan alasan pada tempat yang tersedia. Perlu digambar nggak Pak gambarnya? Silahkan digambar boleh, atau sekedar ditulisnya juga boleh. Oke. Yang penting mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya. Oke, Pak Beni menilai kedisiplinanmu dari situ. Next. Buah-buahan sangat mudah kita jumpai di sekeliling kita, seperti buah jambu, pepaya, mangga, nangka, kelengkeng, matoa. Lah, matoa di sekolah kan banyak gitu, di depan kelas itu.
Pada suatu perkebunan ada yang memanen mangga sebanyak 2.530 kg setiap bulannya. Berapa jumlah panen mangga dalam 2 bulan? Nah, kan jika diketahui per bulannya itu dia memanen 2.530, maka kalau dalam 2 bulan berarti iya ini ditambah ini, jadi ini 2 kalinya. Nah, ini jawabannya diketahui. Nah, ini penting diketahui untuk anak-anak semuanya. Kalau mengerjakan soal cerita matematika, pastikan memakai kalimat tanya. Jangan jujuk. Pak Beni tidak suka itu ada pekerjaan yang sukanya jujuk. Jujuk itu moro-moro untuk jawaban 5.060. Dari mana? Siapa yang bertanya? Pertanyaannya bagaimana? Nah, ini dijelaskan pada kalimat matematika. Di sini ada diketahui panen mangga 2.530. Nah, ini ada kan kilogram. Ditanya jumlah panen dalam 2 bulan. Tanda tanya jangan lupa jawab. Nah, ini boleh kayak gini atau disusun ke bawah boleh. Oke. 2.530 tambah 2.530 sama dengan 5.060 kg. Jadi, nah, jumlah panen mangga dalam 2 bulan adalah 5.060 kg. Oke, sampai di sini paham saya kira. Kalau belum, boleh mengulangi pembelajarannya yang kemarin pada waktu kelas 2 boleh. Nah, ini akan Pak Beni ulangi lagi. Kemarin kan sudah Pak Beni jelaskan tentang penjumlahan teknik menyimpan. Perhatikan ini. Nah, sampai dari soal yang tadi panennya adalah 2.530. Akan Pak Beni tambahkan juga 2.530. Ingat, penjumlahan itu dilakukan dari satuan, bukan dari ribuan atau ratusan atau puluhan, tapi dimulai dari satuan. Guri dewi dari belakang sendiri. Sing masih kulino nyonto temene, sing masih bingung nek mengerjakan penjumlahan, silahkan perhatikan video ini ben jelas. Ben jelas. Nah, perhatikan nggih. Langkah yang pertama adalah kita jumlahkan satuannya terlebih dahulu. 0 tambah 0 adalah 0. 3 tambah 3 adalah 6. 5 tambah 5. Nah, 5 tambah 5 adalah 10. Nyimpen 1. 1 tambah 2 adalah 3, tambah 2 adalah 5. Nah, ini eling ndak cah bagaimana caranya mendapatkan 0 ini dan 1 ini. Nah, silakan kamu buka video sebelum ini nggih, tentang satuan dan puluhan. Jadi yang ditulis di sini adalah satuannya, yang ditaruh di atas ini adalah hasil puluhannya. Oke, silakan dipelajari kembali. Nah, tugas yang ketiga, tugas yang Pak ini banyak banget tugasnya. Tidak, Pak Beni menyesuaikan dengan buku temanya, tidak memaksakan kalian harus mengerjakan banyak sekali, itu tidak, sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau keberatan saya kira enggak, karena waktunya itu banyak sekali, tidak harus diselesaikan pada saat itu juga, bisa nanti siang, bisa nanti malam. Yang penting satu hari tugas satu pembelajaran itu bisa diselesaikan dengan baik. Kalau nggak bisa hari itu Pak, boleh besoknya dibantu dijelaskan oleh orang tua juga boleh. Jadi tidak harus sendiri. Jika kamu mengalami kesulitan, silakan bertanya pada orang tuamu. Ingat, hanya bertanya, hanya bertanya. Untuk mengerjakan dan menulis harus dirimu sendiri. Pada tugas, bukan tugas sih, pada penilaian harian kemarin itu Pak Beni melihat ada yang dituliskan oleh
entah itu ibunya, entah itu kakaknya, Pak Beni tidak tahu, tapi mohon untuk tidak diulangi lagi nggih. Yang Pak Beni cari bukanlah nilai yang paling bagus, tapi kejujuran. Karena kejujuran itu adalah modal awal anak bangsa. Bangsa Indonesia itu adalah jujur nggih. Diawali dari kita. Dengan bimbingan dari orang tuamu, selesaikanlah tugas halaman 74 dan 75. Loh, soal ini cuma 2 kan. Pak Beni 2 halaman, enggak, ini soalnya hanya 2 saja. 2 halaman tapi hanya 2 soal saja. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Beni. Mohon maaf apabila mungkin masih ada kekurangan karena Pak Beni baru belajar tentang apa ini namanya, membuat YouTube ini. Jika ada masukan silakan melalui WA atau melalui grup, boleh ya. Mohon maaf apabila nanti suaranya agak lirih karena memang belum ada mikrofon. Nanti insya Allah kedepannya akan Pak Beni lengkapi nggih semuanya buat kalian. Terima kasih dan selamat belajar dari rumah. Ingat tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, kemudian cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, jaga jarak, dan apabila tidak perlu jauhi yang namanya kerumunan. Dari Pak Beni sekian, selamat belajar, jangan lupa selalu belajar dan belajar, lawan rasa malasmu. Kelas 3 hebat, prestasi mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.